kuasamu. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mencuah-cuah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali di Sapaan Teduh GBKP Kelasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru, hari ini pemberian Tuhan. Kami hendak merenungkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami untuk memahami akan firman-Mu dan tolong kami melakukannya dalam hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Begini firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Sekali lagi kami bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkannya dan melakukannya serta memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, ketika kita membeli motor atau mobil, kita akan mendapatkan buku petunjuk perihal pemeliharaan motor atau mobil tersebut. Betul ya? Misalnya tentang penggunaan bahan bakarnya. Tentu saja ada bahan bakar khusus untuk motor atau mobil. Namun ada yang berkata begini Bapak Ibu, saudari yang dikasih Tuhan. Ini kan motor saya mau pakai bahan bakar apapun kan terserah saya. Kemudian orang tersebut kadang dia isi bahan bakar motornya dengan premium, kadang dengan oli. Kemudian dia berpikir, karena merasa dirinya kaya, dia berpikir begini, mengapa tidak mengisinya dengan susu ya? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu bila hal itu dilakukan? Ya, motornya pasti rusak. Bukan karena susu itu kurang mahal, tapi karena susu itu tidak cocok dijadikan sebagai bahan bakar. Tidak sesuai dengan petunjuk dari pembuat motor tersebut. Dan tentu saja
kita tidak akan bertindak sebodoh itu, bukan? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Apa maknanya? Apa maksudnya bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita? Pertama, Bapak Ibu, dengan mengatakan bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita, maka Allah sangat menghargai dan mempedulikan tubuh manusia. Ini sangat bertentangan dengan pemahaman filsafat Yunani yang mempengaruhi kehidupan orang-orang di Korintus pada waktu itu. Filsafat Yunani memiliki pemahaman bahwa hal yang terpenting adalah jiwa manusia, sedangkan tubuh hanyalah materi yang tidak penting. Tetapi bagi Allah, tubuh kita sangat berharga. Sebagaimana Allah menghargai dan mempedulikan tubuh kita, mempedulikan tubuh manusia, maka kita juga harus menghargai dan memberi perhatian terhadap tubuh kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada banyak hal yang dapat merugikan tubuh kita. Antara lain, mengkonsumsi makanan tanpa terkendali atau rakus, mabuk-mabukan, penggunaan narkoba. Bagaimana dengan merokok, Bapak Ibu Saudari? Merusakkah? Kalau merusak, jangan lagi merokok. Lalu yang kedua, karena tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalamnya, maka jangan berikan tubuh kita dikotori oleh keinginan-keinginan daging atau keinginan hawa nafsu yang merusak, seperti percabulan, kedengkian, kemunafikan, dendam, kepahitan, kesombongan, iri hati, perseteruan, perselisihan, keserakahan, fitnah, amarah, kedegilan, perjinahan, atau pementingan diri sendiri. Hal yang ketiga, karena tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalamnya, maka izinkanlah Allah yang berkuasa atas kita dan tubuh kita. Jangan suka-suka kita. Sama seperti motor tadi, ada petunjuknya. Dan agar motor itu baik dalam kita menggunakannya, marilah dipelihara sesuai petunjuknya. Kita pun demikian. Izinkanlah Allah yang berkuasa atas kita dan tubuh kita, sehingga nyatalah buah roh dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bisa jadi konflik tidak terhindarkan. Tetapi konflik yang kita hadapi tidak menjadi permusuhan, tetapi pembelajaran. Karena kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Tolong kami ya Tuhan agar sungguh-sungguh kami memberikan diri kami dan tubuh kami dituntun oleh Roh Tuhan, oleh
Roh Kudus, sehingga nyatalah dalam hidup kami buah roh yang menyatakan kasih Tuhan, yang menyatakan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nyatalah kasih Tuhan itu dalam hidup kami, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Cililitan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan memberkati dan menyertai setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diakan emeritus, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategoria beserta keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, semakin nyatalah kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cililitan. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Marilah Tuhan berikanlah kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Marilah Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cililitan. Anugerahkan rezeki dan cukupkan kebutuhan hidup. Dan Tuhan, berkatilah persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja, sehingga anak-anak kami menjadi berkat dalam hidupnya. Tolonglah para orang tua ya Tuhan, agar menjadi teladan bagi anak-anak mereka dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga di dalam menyatakan kasih, kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Kiranya melalui gereja Tuhan GBKP Runggun Cililitan, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan semakin nyata kasih Tuhan di mana GBKP Runggun Cililitan berada dan melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.